Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast Koja kita. Apa itu? Berkoja sambil bercerita. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurfia Aulia. Saya yang akan memandukan podcast pada hari ini. Dan di depan saya ada narasumber dari BNN ya Pak ya. Selamat datang Bapak di podcast kami. Di sini kami akan bertanya-tanya tentang BNN terlebih dahulu ya Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang profil Bapak terlebih dahulu. Di sini ada Pak Mariadi Yufan ya Pak. Mariadi Yufan. Yufan. Oke, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Nama saya Mariadi Yufan. Saya selaku Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Lubuk Linggau. Oke, selamat datang Bapak di podcast kami. Di saat ini kita akan bertanya tentang narkoba dan rehabilitasi ya Pak ya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya Pak, Bapak alumni mana nih? SMA-nya atau kuliahnya di mana Pak sebelumnya? Oke, saya waktu itu saya tamatan sekolah di Lubuk Linggau tahun 2003. Ya, salah satu SMK. Oh, SMK di mana itu Pak? SMK 3. Oh, SMK 3, alumni SMK 3 ya Pak ya. Setelah itu kuliahnya di mana Pak? Saya menyelesaikan kuliah waktu itu di tahun 2007 di 2007. Universitas Pasundan, Bandung. Oh, di Bandung. Wah, jauh juga Pak. Aslinya mana Pak nih? Aslinya Lubuk Linggau. Oh, aslinya Lubuk Linggau, merantau ke Bandung ya Pak ya, buat kuliah. Kalau boleh tahu jurusannya kemarin ambil jurusan apa ya Pak? Hukum pidana. Oh, ambilnya anak hukum ya berarti ya Pak ya. Oke, ini sinkron banget ini karena kita di sini akan bahas tentang narkoba di bagian hukumnya ya Pak ya. Oke, pertanyaan saya ingin langsung saja Pak bertanya-tanya tentang narkoba tapi di bagian hukum ya Pak ya. Oke, apa saja Pak jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh masyarakat pada saat ini Pak? Oke, pertama mungkin saya jelaskan dulu. Narkotika itu terbagi dalam 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, golongan 1 itu tidak boleh sama sekali digunakan. Apa saja itu Pak? Boleh kasih tahu Pak? Contohnya itu banyak sekali sebenarnya Mbak di lampiran Peraturan Menteri Kesehatan. Tapi yang familiarnya itu ada seperti halnya sabu, ganja, ekstasi, heroin. Nah, itu masuk kategori golongan 1. Oke, itu termasuk golongan 1. Ya. Selanjutnya Pak. Terus ada golongan 2 itu yang familiarnya itu biasanya morfin. Ya. Nah, kalau golongan 3 itu rata-rata kategori obat-obat penenang atau obat-obat gangguan pernapasan atau obat-obat jantung seperti itu. Nah, itu masuk kategori biasanya di golongan ketiga seperti itu Mbak. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, berapa lama ya Bapak sudah bekerja di BNN Kota Lubuk Linggau ini Pak? Lumayan sih Mbak, dari tahun 2011. Dari tahun 2011. Sejak BNN Lubuk Linggau itu berdiri sendiri. Wah, berarti cukup lama ya Pak ya? Iya. Panjang Pak perjalanannya ya Pak? Lumayan. Boleh diceritakan nggak Pak, awal mulanya masuk BNN itu gimana Pak rasanya Pak? Jadi awalnya memang kita sebagai perintis ya Mbak ya, dari yang namanya dari awal banget ya. BNN itu belum terlihat schedule-nya seperti apa, bentuk gedungnya seperti apa, personilnya pun juga belum ada waktu itu. Jadi hanya baru kita berempat dan 1 orang kepala. Nah, itu kami merintis dengan anggaran yang istilahnya disuplai dari pemerintah kota waktu itu masih, dan selanjutnya baru dari pemerintah pusat melalui APBN. Mulai merintisnya dari tahun berapa Pak? 2011. Setelah itu Pak, seiring berjalannya tahun, sejak kapan, tahun keberapa BNN ini banyak anggotanya? Oh, di tahun selanjutnya itu udah mulai banyak Mbak, karena 2012 gedung sudah baru, anggaran dari APBN-nya sudah siap, jadi personil itu direkrut dari pemerintah kota. Oh, jadi di sana mulai banyak ya Pak? Banyak. Udah ada kantor sendiri? Udah ada kantor. Wah, berarti dari awal banget ya Bapak di sana berarti ya Pak ya? Baiklah, saya akan bertanya ke materi kita yang dari awal. Yang kedua, mengapa seseorang bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, Pak?
Oke. Biasanya alasannya kenapa Pak biasanya? Kadang kan banyak kecenderungan orang-orang ketergantungan dari narkotika. Sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kemudian situasional apa yang membuat diri dia itu ingin melampiaskan sesuatu itu kepada narkoba. Satu lagi tuh rekreasional, bisa jadi. Bisa jadi. Misalnya contoh, kadang kan orang capek dengan hiburan-hiburan mainstream, hiburan-hiburan yang biasa, pengen ke arah yang lain seperti itu contohnya, makanya lari ke narkotika, ditemani dengan hiburan-hiburan pendamping lainnya, misalnya kayak gitu, misalnya kayak dia dengerin musik kayak gitu sambil mengkonsumsi narkotika, seperti itu Mbak. Oke, faktor pertemanan itu menjadi masalah juga nggak kadang Pak? Benar, sangat benar sekali Mbak, karena teman ini kadang menjadi motivator. Kalau aura-auranya negatif, nah ini menjadi ketularan kepada si personal itu. Berarti pertemanan harus dipilih-pilih ya Pak ya? Benar Mbak. Oke. Ya, selanjutnya apa saja dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap individu dan masyarakat? Penyalahgunaannya Pak? Kalau dari penyalahgunaannya tentunya kalau untuk diri sendiri personal ya pasti dia ketergantungan dan akan merusak kesehatan, apalagi kesehatan mental yang terutama. Kesehatan mental, kesehatan fisik dan sebagainya. Nah kalau untuk dari sisi keluarga ya tentu yang namanya orang kecanduan narkotika ini kadang sering melakukan kegiatan-kegiatan negatif. Contoh misalnya menjual, kan misalnya dia mau beli narkotika itu uangnya tidak ada. Nah itu kadang timbul apa ya namanya, kadang mencuri. Ya benar. Mencuri itu pasti nggak keluar, pasti di dalamnya dulu, di dalam rumah kayak gitu Mbak. Nah itu sering terjadi. Terus apa? Misalnya menjual perabotan di rumah, bisa jadi seperti itu. Udah sampai parah banget berarti seperti itu ya Pak. Iya, Mbak. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengenali tanda-tanda seseorang yang sedang menggunakan narkoba, Pak? Tanda-tanda fisik dulu, Pak. Biasanya sering kelihatan itu, Pak. Kalau ini kecanduan sebenarnya tidak ada spesifikasi khusus ya. Kalau zaman dulu orang bilang orang yang kurus kecenderungan memakai narkoba, ternyata enggak. Fakta saya di lapangan ketemu orang yang gemuk, kadang kan maksudnya nggak selalu yang kurus pecandu narkotika, nggak selalu yang gemuk itu nggak kecanduan, ada juga yang gemuk kayak gitu. Jadi faktor fisik tidak menjadi apa ya pacuan apa sih patokan kita untuk awal ini orang ini pakai narkoba. Tetapi yang paling ketara itu perubahan perilaku. Perilaku justru ya Pak. Otomatis kita kan tahu misalnya ke si A, ke misalnya anggap saja namanya Delia. Delia nih kita taunya dulu anaknya sekolahnya bagus, maksudnya tuh produktivitas di sekolahnya bagus, keseharian dia bagus, tiba-tiba berubah 180 derajat kayak gitu. Nah itu bisa menjadi indikasi-indikasi, baik itu kita harus mempelajari lebih dalam, baik itu dia apa berperilaku menyimpang, apa negatif. Nah itu kita bisa curiga apa dia mengkonsumsi narkoba. Tentunya kalau kita mau tahu dia pengguna narkotika apa enggak, tentunya melalui alat deteksi dari BNN ya Pak, atau di suatu tempat ada menyediakan itu Pak? Sebenarnya kan kalau kita sebagai masyarakat awam itu bisa sebenarnya, kalau untuk intern kita sendiri, misalnya kita mau cek saudara kita tinggal beli alatnya di online, banyak loh. Udah ada jual Pak? Banyak. Boleh diperjualkan nggak Pak? Boleh. Diperjualkan. Boleh kita beli, kita tes sendiri. Mau tes ke siapa misalnya? Ke adik, ke kakak misalnya. Kayak kalau kita curigai. Tentunya ini bukan treatment yang mudah. Kalau buat kita mau, kak, ayo kita tes urin. Tentunya itu kan ada keinginan. Apa namanya? Shock terapi untuk dia. Makanya kita harus menggandeng aparat penegak hukum, biasanya orang-orang kayak gitu. Jadi misalnya udah kecanduan berat, dia biasanya mengundang BNN, dites lah si kakaknya tadi atau si adiknya tadi. Nah ini menjadi langkah intervensinya seperti itu. Jadi kita baru tahu dia mau kena narkoba apa enggak. Ini Pak, kalau misalkan itu
kalau sudah misalkan menggunakan narkoba, ini tuh langsung berubah 180 derajat atau misalkan perlahan-lahan berubahnya Pak, sikapnya atau perilakunya Pak? Oke, kemarin saya baru dapat diklatnya kayak gini. Tetapi kayak gini bisa saya jelaskan, perubahan orang memakai narkoba itu nggak serta-merta konstan ya. Iya, biasanya. Konstan. Tergantung dari intensitas, kapasitas dia mengkonsumsi narkoba itu seperti apa, seberapa banyak, seberapa sering, kayak gitu. Nah itu yang menjadi dampaknya tadi. Misalnya masih tahap-tahap awal, istilahnya masih rekreasional aja. Kapan baru ada event, dia baru mau pakai narkoba kayak gitu kan. Tapi kalau nggak ada event, dia santai aja di rumah kayak gitu. Tapi kalau yang udah kecenderungan, udah kecanduan tadi, dia nggak ada event, nggak ada acara, nggak ada apa-apa, dia pengen terus pakai narkoba. Dia yang mencari sendiri. Jadi nggak perlu pemicu awal. Dari dia sendiri yang memicu, istilah seperti itu. Seperti itu. Kalau misalkan orang yang udah ketergantungan itu mencari itu seperti apa Pak? Mencari narkoba misalkan, atau dia awal-awal mungkin dari pertemanan. Tapi kalau misalkan udah terlalu kecanduan tuh mencari di internet kah atau melalui apa biasanya Pak? Sebagai pengalaman pribadi yang Bapak temui di lapangan Pak. Ya. Tentunya sama analoginya seperti ini Mbak ya. Ikan kalau kita taruh di darat misalnya, pasti dia tuh mengelepan, mencari air. Nah, seperti itulah si pengguna narkotika. Ketika di lingkungannya tidak ada, dia pasti berusaha ya Pak? Berusaha, bergerak, mau kemana dia tuh. Pasti selalu dapat peluang. Pasti dia tahu, insting dia tuh berbicara, oh daerah sini yang banyak narkotika seperti itu. Oh daerah sini punya info yang dimana ada narkotika yang tersedia seperti itu Mbak. Jadi selalu cek kayak gitu. Lebih berarti dia kalau udah terlalu tergantungan udah tahu daerah mana yang menjual atau mungkin udah tahu di mana tempat untuk menjual itu ya Pak ya. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkoba ini Pak? Tentunya pemerintah sudah mengambil langkah ya. Yang pertama dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Itu berisi tentang aturan pidana, aturan kepastian hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana narkotika. Nah, kemudian dari Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional. Nah, di dalam instruksi tersebut ialah jangan hanya BNN yang bergerak untuk mengantisipasi yang namanya peredaran narkotika, baik itu segala komponen, baik itu TNI, Polri, Kejaksaan, maupun instansi-instansi kementerian seperti halnya Kementerian Hukum dan HAM atau itu untuk skala nasional. Nah tentunya untuk daerah, itu dikeluarkannya waktu itu Peraturan Kemendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN. P4GN ini pencegahan, pemberdayaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, jadi itu untuk menggerakkan komponen di daerah. Artinya seperti ini, OPD diharapkan ikut juga berkontribusi terhadap peredaran narkotika, karena PR melawan narkotika ini tidak hanya pekerjaan BNN, tetapi pekerjaan kita semua, baik itu dari sisi terkecil sampai ke keluarga kayak gitu, mempunyai tanggung jawab terhadap menekan prevalensi dari peredaran narkotika. Tergantung penempatan kapasitasnya seperti apa, seperti itu Mbak. Apakah undang-undang narkoba yang sudah cukup efektif dalam mengurangi peredaran narkoba, Pak? Undang-undang kita nih udah efektifkah, Pak? Aturan dibentuk sebagai batas-batasan terhadap sesuatu tindakan agar orang tidak melanggar sesuatu. Mungkin kayak tidak kejahatan lainnya seperti halnya pembunuhan atau perampokan. Dari dulu sudah ada kan pasalnya. Apakah kegiatan itu berkurang? Tidak kan Mbak? Seperti itulah. Kalau bicara efektif, tinggal kita mengedukasi masyarakat, perbanyak edukasi masyarakat bahwa kegiatan ini tidak diperbolehkan.
Jadi kita tidak hanya perbuatan hukumnya aja yang kita ini kan, tetapi preventif dari masyarakat ini kita tingkatkan agar masyarakat ini imun dari terhadap narkoba. Ngerti loh bahwa narkoba ini bahayanya seperti ini. Jadi harapannya seperti itu. Baik. Ada penyuluhan nggak Pak kepada masyarakat di misalkan daerah Kota Lubuk Linggau ini, misalkan penyuluhan di daerah tertentu tentang jangan menggunakan narkoba, misalkan di suatu tempat gitu Pak, misalkan? Tentunya kita intens melakukan KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat. Nah, karena kita kadang juga keterbatasan sumber daya manusia, kita personil, saya selaku bagian dari penyuluhan itu ada 6 orang, yang penyuluhnya cuma 4 orang, mengcover 72 kelurahan, 70 kelurahan. Nah, ini kita juga ditambah lagi dari provinsi sebagai extension daerah. Jadi Musirawas Utara juga menjadi bagian dari kita. Nah, jadi tambah lagi nih Mbak PR ya. Berarti tidak hanya Kota Lubuk Linggau ya Pak ya? Tapi juga Musirawas Utara. Makanya kita mengharapkan kontribusi dari masyarakat. Apabila kami siap datang apabila ada undangan kayak gitu Mbak, kami akan menghadiri ke acara tersebut insya Allah. Oke. Tapi kalau Musirawas tidak digabungkan Pak ya? Apa hanya Kota Lubuk Linggau ke Muratara aja, Musirawas tidak masuk? Musirawas sudah ada BNN-nya sendiri. Oh, berarti Musirawas dan Kota Lubuk Linggau beda ya Pak ya? Udah ada BNN-nya masing-masing ya Pak ya? Baik. Yang saya ingin tanyakan, ini kan Pak, kita di lingkungan sekolah kebetulan Pak ya. Nah, di sini banyak anak-anak kita di bawah umur yang mungkin pergaulannya kita nggak tahu sebenarnya di luarnya kayak seperti apa. Tapi yang saya ingin tanyakan, pernah nggak Bapak bertemu misalkan anak di bawah umur yang sampai masuk rehabilitasi karena penyalahgunaan narkoba Pak? Oke, kadang kan untuk anak di bawah umur ya. Iya. Kalau keseringan kejadian di lapangan, karena mereka ini nggak paham, hanya melihat dari kejadian orang, oh kok kegiatannya seperti itu, dicobain lah di rumah. Misalnya kayak gini, narkotika ini barang mahal sebenarnya, tetapi ada yang terjangkau ini dalam artian kayak gini, kadang anak-anak itu lihat ada mengkonsumsi, menyalahgunakan lem Aibon. Ini Aibon kan didapat murah. Ya, sering terlihat juga ya Pak ya. Murah kayak gitu. Nah, ini kadang saya pernah merhatikan kok ada anak-anak SMP atau SD ada yang pakai menyalahgunakan lem Aibon seperti itu. Lem Aika kayak gitu. Itu termasuk ya Pak ya? Termasuk penyalahgunaan kah? Nah, ini menjadi dilema di masyarakat Mbak ya, karena penyalahgunaan lem Aika seperti ini tidak merupakan tindak pidana. Oh, tidak termasuk ya Pak? Tidak termasuk tindak pidana, hanya penyalahgunaan. Penyalahgunaan saja. Penyalahgunaan bahan berbahaya. Okay. Nah, itu tidak bisa dipidana. Oke, tidak bisa ya Pak ya? Bisa dipidana. Tapi sebenarnya kami menjadi isu di masyarakat, makanya kami nggak tinggal diam waktu itu. Nah, dengan kami meng-create dari pemerintah daerah, kami keluarkan yang waktu itu namanya Perda nomor 2 tahun 2020 tentang fasilitasi P4GN bekerjasama waktu itu dengan Badan Kesbangpol. Nah, dalam uraian peraturan tersebut ada yang menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika. Nah, tadi tindak lanjut dari rencana aksi nasional tadi kami membentuk namanya rencana aksi daerah. Nah, itu yang kami lakukan tindakan. Jadi harapan kami anak-anak yang menyalahgunakan lem Aibon ini dapat ditangani agar jangan menjadi pembiaran dan menjadi kemirisan ya di tengah masyarakat. Oh, kok ini banyak sekali anak-anak menyalahgunakan Aibon, kok dibiarkan saja seperti itu. Tapi kami tidak tinggal diam, kami juga bergerak, Mbak. Tapi ada nggak Pak yang lebih parah dari itu? Misalkan dia kekurangan uang, tidak dapat uang jajan dari orang tua misalkan,
berusaha kayak menjual gitu, ngebantu orang untuk menjual narkoba gitu. Misalkan pernah ditemukan nggak Pak? Rata-rata. Rata-rata ya Pak? Rata-rata. Pernah ya Pak? Semuanya rata. Nah itu gimana Pak sistem hukumnya Pak? Dihukumkah atau diberi sanksi kah Pak? Ya, ini menjadi dilema juga karena di dalam keluarga kadang-kadang agak sulit, bukan agak sulit, agak berat untuk mempidanakan anak sendiri kan? Ya. Kayak gitu. Tetapi kan dia berperilaku ini karena tadinya gara-gara ini. Ya. Nah, jadi kita sembuhkan apa kita tangani dulu penyebabnya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Ya karena dia penyebabnya gara-gara narkoba, makanya kita upayakan untuk rehabilitasi. Oke. Jadi seperti itu kira-kira Mbak. Oke. Apa saja sanksi hukum bagi pengedar dan penggunaan narkoba Pak? Sanksi hukumnya nih. Oke, ada dua ya. Jadi pengedar Dan pengguna. Kalau dari pengguna, kami menganggapnya mereka adalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Makanya kalau BNN untuk kategori pengguna kami konsentrasikan di upaya rehabilitasi. Oh, direhab ya Pak? Upaya rehabilitasi atau rehab. Jadi tapi kalau apa istilahnya penyedia atau bandar narkotika tadi itu minimal hukumannya itu 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Minimal ya Pak tapi ya. Maksimalnya berapa itu Pak? Bisa sampai hukuman mati. Oh ya, bisa hukuman mati kalau paling berat ya Pak ya. Berat. Jadi seperti itu kira-kira minimal 4 tahun. Oke. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba Pak? Oke, karena kami dari BNN ini mengupayakan upaya preventif. Jadi kami lebih mengedepankan bagaimana sisi kemasyarakatan itu bergerak. Jadi kami dari sisi hukum kami mengupayakan dari yang namanya Babinsa, Babin Kaptipmas dan masyarakat sekitar untuk apabila melihat kejadian penyalahgunaan, mbok ya langsung ambil tindakan. Jadi nggak perlu nunggu BNN, tetapi ada tindakan awalnya seperti apa. Jadi misalnya aparat itu sering membuat kegiatan-kegiatan sosial, misalnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah ini bisa menimbulkan energi positif di masyarakat itu. Misalnya kalau kotanya itu diem aja, silent aja, saling nggak mau tahu menahu. Nah ini menjadikan istilahnya tempat yang enak, tempat yang nyaman untuk orang-orang mengkonsumsi narkoba. Tetapi kalau masyarakatnya saling berbagi, saling bercerita, saling berkontribusi, saling bertemu, nah ini mungkin bisa menjadi poin-poin untuk menekan peredaran narkotika tadi. Seperti itu Mbak. Selain tadi aparat ya Pak, penegak hukum dalam pemberantasan peredaran dan peredaran narkoba. Oke, kalau di lingkungan sekolah, Bapak pernah lihat nggak anak-anak yang mungkin menjual narkoba ke orang yang dewasa gitu, Pak? Sebagai pelajar mungkin, sebagai pelajar. Kalau pengedar saya belum ketemukan sejauh ini, Mbak ya. Sejauh ini belum ketemu, tapi kalau user pernah. Oh, kalau user justru pernah. Pernah. Tingkat waktu SMA pernah kami dapatkan lagi sedang bertransaksi atau melakukan jual beli narkotika. Oke, Pak, saran-saran Pak di podcast kita Pak, kita silahkan Bapak untuk memberikan saran atau nasihat bagi orang di luar sana yang mungkin bisa menasehati orang yang menggunakan narkoba, Pak. Oke. Silahkan Bapak. Sebenarnya kayak gini ya. Narkotika itu bukan merupakan solusi dari masalah Anda. Misalnya Anda punya permasalahan, larilah ke tempat-tempat yang lebih baik. Misalnya contoh punya kalau lagi galau, anak muda nih ya, anak muda. Kalau dia lagi galau, lagi susah, lagi itu, janganlah lari ke narkoba. Larilah ke teman-temanmu yang berenergi positif. Seperti halnya beraktivitas di sekolah, melakukan ekskul, itu tentunya lebih baik daripada kita lari ke namanya narkotika.
Itu ya Pak ya. Oke. Kalau untuk masyarakat di luar sana Pak, orang-orang yang mungkin bekerja atau yang tiba-tiba punya masalah terus larinya ke narkoba, itu seperti apa Pak? Sarannya Pak? Oke. Untuk masyarakat ini sebaiknya jangan diem, jangan takut. Kalau misalnya melihat kejadian narkotika itu, segera lakukan upaya apa? Misalnya mengadukan ke pihak berwajib seperti itu. Nah ini kadang-kadang kita mau ngedukasi masyarakat. Masyarakat ini kadang-kadang masih takut untuk mengadukan tindak kejahatan narkotika karena takutnya nanti jadi saksi lah segala macam. Okay. Saya tekankan di sini kalau kejahatan narkotika ini berbeda dari kejahatan biasa. Masyarakat yang melaporkan tidak pernah dimintai menjadi saksi atau hadir di tengah proses hukum. Jadi seperti itu. Profilnya tetap aman. Jadi misalnya dia melakukan pengaduan, profil si pelapor tidak akan pernah dipublikasikan. Okay. Jadi aman lah untuk masyarakat. Oke, untuk podcast hari ini kita telah membahas tentang narkotika ya Pak ya, tentang hukum-hukum yang kalian bisa dapatkan ketika kalian menggunakan narkoba, dan itu ada pasal-pasal tertentu ya Pak ya, yang saya tangkap tadi itu ada pasal-pasalnya, dan jangan sekali-kali kalian menggunakan narkoba karena itu bisa merusak masa depan kalian. Dan kalaupun kalian baik pengguna maupun pengedar, itu sama-sama akan dihukum. Untuk hari ini sekian dari podcast kita hari ini ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah datang ke podcast Koja kita dan menyampaikan materi-materi yang sangat berharga untuk kita semua. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.